Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Kemudian ya begitu juga Imam Syafi'i ini adalah sangat terkesan, sangat kagum kepada ilmunya gurunya, yaitu Imam Malik. Jadi Imam Malik mengagumi muridnya karena cerdas, hanya 9 malam sudah bisa menghafal Al-Muwatta. Begitu juga sebaliknya Imam Syafi'i mengagumi karya gurunya, keilmuan gurunya, ya. Banyak pujian, ya, sanjungan Imam Syafi'i kepada Imam Malik ini beliau tuliskan, gitu ya. Ya, orang tahu karena itu beliau menuliskannya. Sejarah dikenal karena ditulis. Kalau hanya dibicarakan, ya berlalu, nggak ada tulisan, generasi berikutnya tidak memiliki jejaknya, tidak tahu. Imam Syafi'i itu di kitab-kitab beliau banyak memuji gurunya, karya gurunya, dan ilmu gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas. Alhamdulillah. Yang kedua, Imam Malik, atau disebut juga dengan Imam Maliki, atau Imam Malik bin Anas, ya. Kalau Imam Abu Hanifah tadi, beliau itu lahir 80 Hijriah. Artinya Imam Abu Hanifah lebih tua, ya, daripada Imam Malik. Karena Imam Malik ini beliau adalah seorang imam di Madinah, dan beliau ini lahir di Madinah, ya, keluarganya pun di Madinah. Beliau berkebangsaan Arab, ya. Perawakan dari Imam Malik ini adalah seorang yang gagah, ya, badannya tinggi besar, kemudian ya orangnya gagah, penampilannya, pakaiannya, dan dalam tutur katanya orangnya lemah lembut, ya, santun, akhlaknya mulia, ya, akhlaknya baik, kemudian suka menolong sesama, ya, memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong. Dia seorang yang pendiam, tidak banyak cakap, tidak banyak omong, ya, dan tidak suka dengan orang-orang yang mencaci dan mencela. Serta beliau ini berkata-kata hanya yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, beliau diam. Beliau belajar, ya, kepada para fuqaha di zamannya, mempelajari hadis, ya, pendapat tentang satu masalah, kemudian menghimpun berbagai ilmu yang beliau pelajari itu, dan beliau tuliskan jadi dalam kitab, menjadi kitab beliau, karya beliau. Ya, di antara guru-guru beliau adalah Nafi bin Abi Nu'aim Az-Zahri, ya. Imam Malik ini adalah mufti, ya, di Madinah, dan keilmuannya diakui dan diterima masyarakat Madinah ketika itu, ya. Karena itulah salah satu yang menjadi muridnya, yaitu waktu itu masih kecil, ya, Imam Syafi'i masih kecil, diantarkan oleh ibunda beliau ke majelis Imam Malik, ya, di Madinah, menitipkan Imam Syafi'i untuk berguru belajar di majelisnya Imam Malik bin Anas ini, ya. Maka Imam Syafi'i tercatat sebagai salah satu murid dari Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah salah satu murid beliau yang paling berhasil, ya, yang terkenal, kemudian kelak menjadi salah satu ulama yang juga memiliki banyak pengikut sampai hari ini, dan karya-karya yang masyhur, ya. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asabi atau Malik bin Anas, beliau ini seorang ulama yang
memiliki majelis yang rutin ya, pengajian rutin itu di Masjid Madinah Nabawi, Masjid Nabawi sekarang ini. Beliau memiliki keutamaan ya, majelis beliau memiliki keutamaan sehingga Imam Syafi'i banyak ya memuji majelis gurunya tersebut. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik ketika Imam Syafi'i masih belia, masih muda sekali ya, berguru kepada Imam Malik ini. Kemudian salah satu kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Malik ini adalah namanya Al-Muwatta ya. Imam Malik ini berguru dengan generasi tabi'in ya. Dia menerima hadis dari 900 orang guru, gurunya 900 orang, luar biasa ya. Dia menimba ilmu atau berguru dari 900 guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari golongan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. 900 orang guru beliau, yaitu 300 orangnya adalah ulama tabi'in dan 600 guru beliau, 600 orangnya adalah orang-orang yang alim di zaman tabi'ut tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'man Al-Mujmir, kemudian Zaid bin Aslam, Nafi, Syari bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Ziyad ya, Abi Az-Ziyad, Sa'id Al-Muqburi dan Humaid At-Tahwil. Murid beliau yang paling akhir adalah Uzaifat As-Sahmi Al-Ansari ya. Adapun murid beliau yang paling masyhur yakni Imam Syafi'i. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Muwatta itu ya. Dan Imam Malik ini memang lebih banyak bermukim di Madinah ya. Dia keluar kota Madinah kecuali hanya ketika melakukan ibadah haji dan umrah ke Mekah ya. Tapi jarang beliau keluar kota. Beliau lebih banyak di Madinah saja ya, karena di Madinah beliau bermukim dan mengajarkan ilmu, memiliki majelis ya. Murid beliau yang masyhur diantaranya yang lain adalah Ibnu Mubarak ya, Al-Qatan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Utaibah Abi Mus'ab, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini masyhur ini. Kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, kemudian Abu Huzaifah As-Sahmi, kemudian Az-Zubairi dan lain-lain. Itu murid-murid dari Imam Malik bin Anas yang masyhur ya. Ujian para ulama terhadap beliau ini sangat luar biasa. Di antaranya Imam An-Nasai berkata, tak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia, jujur, terpercaya, periwayatan hadisnya melebihi Malik. Kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadis dari rawi matruk kecuali Abdul Karim ya, Abdul Karim bin Abi Al-Mukharif ya, Al-Basri yang menetap di Mekah karena tidak senegeri dengan Imam Malik. Kami tidak tahu dia akan meriwayatkan hadis dari rawi matruk, yaitu Abdul Karim tadi. Kemudian hadis tentang keutamaan amal dan menambah pada matannya. Sedangkan Ibnu Hayyan berkata, Imam Malik adalah orang yang pertama menyeleksi para tokoh ahli fikih di Madinah dengan fikih, agama dan keutamaan ibadah. Imam Syafi'i berkata, bersaksi tentang Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Malik adalah hujatul Islam, hujatullah atau makhluknya Allah setelah para tabi'in, seorang yang berilmu ya, orang yang menjadi hujah
setelah zamannya tabi'in, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ayub bin Suaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah dan As-Sunnah, seorang yang siqah, seorang yang dapat dipercaya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika engkau melihat seorang yang membenci Imam Malik, ya, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah, orang yang tidak suka sunnah, yang memusuhi Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i, ya, mencintai, menyayangi Imam Malik, memuji Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, memuji dan menyayangi Imam Malik, ya. Begitu juga mereka memuji dan menyayangi Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah bersaksi tentang Imam Malik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah daripada Imam Malik. Ya, subhanallah, masya Allah. Pujian para ulama, ya, kepada mereka ini, kepada beliau, ya. Imam Ibnu Athir mengatakan cukuplah kemuliaan bagi Asy-Syafi'i bahwa syekhnya, gurunya adalah Imam Malik, dan cukuplah kemuliaan bagi Malik bahwa di antara muridnya adalah Imam Syafi'i. Subhanallah, masya Allah. Ya, Imam Syafi'i disebut memiliki keutamaan karena dia berguru dengan Imam Malik, dan Imam Malik disebut oleh Ibnu Athir memiliki kemuliaan karena dia memiliki bukti, yaitu muridnya bernama Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana orang sekarang ini menghadap-hadapkan, bermusuh-musuhan, saling mencela dengan bernisbah kepada salah satu nama-nama tadi. Sedangkan ulama-ulama tadi, para imam-imam tadi, ulama-ulama besar ini tadi, saling memuji, ya, dan mereka itu mendukung dan saling mencintai, ya. Pujian-pujian para ulama kepada ulamanya yang lain, ya, tidak seperti kita sekarang ini, ya, terbiasa memecah belah, mengucapkan celaan-celaan, mencari-cari kelemahan. Guru yang satu diangkat, guru yang lain dihina, ya. Nauzubillah min zalik. Akhlak ulama-ulama dahulu itu, mereka saling mendukung, mereka sangat dekat, sangat akrab, dan mengenal betul-betul karya-karya dan keilmuan amalan seseorang itu, sehingga yang dipuji itu memang layak dipuji, gitu. Seperti Imam Syafi'i yang paling banyak memuji Imam Malik ini, Imam Syafi'i, karena beliau murid Imam Malik langsung, ya. Imam Syafi'i pernah berkata, tiadalah sebuah kitab di muka bumi ini sesudah Al-Quran yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Inilah karangan para ulama, dimen ulama yang zamannya sesudah tabi'in, ya. Berarti zaman itu adalah zaman tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kemudian kita lanjut lagi dengan wafatnya Imam Malik ini. Imam Malik ini wafat, ya, di Madinah. Ya, Imam Malik ini menjadi mufti di Madinah. Pada suatu hari beliau pernah berfatwa bahwa talak antara suami istri yang dipaksa itu tidak sah. Jadi suami dipaksa oleh orang untuk melakukan talak, diancam gitu, ya. Maka kalau suami itu melakukan talak di bawah ancaman, di bawah keterpaksaan, itu tidak sah talaknya. Penguasa pada saat itu tidak setuju dengan fatwa itu, penguasa Madinah ketika itu, karena tidak mau mencabutnya. Imam Malik tidak mau mencabut fatwanya. Akhirnya beliau dijatuhi hukuman dera 60 atau 70 kali deraan, ya. Karena siksaan itu diberikan kepada beliau yang sudah waktu itu sudah uzur umurnya, disiksa, tulang belikat beliau patah dan tercabut keluar, dan tulang belakang beliau remuk, ya, beliau dan dimakamkan di perkuburan
pesantren Baqi di Madinah. Jadi bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang banyak menjelaskan tentang Imam Malik, karena Imam Malik adalah guru beliau. Ya. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, kita jeda dulu. Semoga pada sesi yang berikutnya ya rangkuman dari 4 imam mazhab tadi yang sudah disebutkan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, lalu Ahmad bin Hanbal. Kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.